Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin. Ini sebagai kajian tambahan dari kitab Iqdul Imam yang menjadi rutinitas kita bersama. Kita akan lanjutkan kembali pada kajian yaitu dengan judul Bayanul Ilmil Ladzi huwa Fardul Kifayah. Jadi menjelaskan tentang ilmu-ilmu yang termasuk fardu kifayah. Dan ini mohon disimak kajian kitab Ihya Ulumuddin ini. Wa hadza ala dzarbaini. Wa hadza dan adapun bagian kedua daripada pembagian ilmu. Pembagian daripada ilmu syariah ya. Jadi pembagian daripada ilmu syariah yang terpuji. Termasuk ada usul, ada furu', muqaddimah, mutammimah. Nah ini termasuk pada penjelasan yaitu pada bagian yang kedua dari furu'. Wa hadza dan adapun furu'. Jadi bagian kedua dari furu' ini. Jadi furu' pun masih dibagi begitu. Furu' pun pada cabang itu masih dibagi. Jadi ilmu syariah yang terpuji itu ada 4. Pertama adalah al-asl atau usul. Yang kedua adalah furu'. Yang ketiga adalah muqaddimah. Dan keempat adalah mutammimat. Nah ini pada penjelasan ilmu syariah yang terpuji pada bagian kedua, yaitu furu'. Dan sudah saya jelaskan apa furu' itu sendiri. Dan furu' pun masih dibagi, ya. Furu' itu masih dibagi. Seperti saya jelaskan di awal bahwa furu' itu adalah memahami dari teks dalil, ya. Tidak mewajibkan dari sisi lafadznya. Jadi memahami sebuah dalil hukum itu tidak menggunakan pendekatan teks lafadznya, tetapi lebih kepada apa yang tersirat di dalamnya, lebih kepada makna-makna. Dan itu nanti akan berkembang menjadi furu' yang beraneka ragam di tengah-tengah masyarakat. Dan inilah dari furu' ini nanti akan bisa terlegitimit semua problem persoalan kekinian yang dihadapi oleh masyarakat ini. Nah, dari situ dibagi menjadi 2 furu'. Ad-Darbus Tsani pada bagian kedua daripada furu' itu. Ahaduma, ini mulai masuk. Salah satu dari keduanya itu ya ta'allaku berhubungan atau berkaitan bimasolihid dunya dengan urusan atau dengan kemaslahatan dunia. Jadi bicara furu' itu yang pertama adalah furu' ditinjau dari yang ada kaitannya, ya, ada kaitannya, ada hubungannya dengan kemaslahatan dunia. Wayahwihi, nah ini, wayahwi dan telah memuatnya, itu akan masalah dunia itu apa kutubul fikih, yaitu kitab-kitab fikih. Nah, dalam pengertian, ya. Hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan dunia ini nanti bisa dikaji di dalam kitab-kitab fikih. Bagaimana tentang hukum tentang muamalah, ya. Transaksi di dalam bisnis itu beraneka ragam. Itu terkait dengan kemaslahatan dunia, kan? Terkait dengan kemaslahatan dunia. Wal mutakafilu, sedangkan orang yang bertanggung jawab dengan masalihud dunya, yang terkait dengan kemaslahatan dunia itu al-fuqaha, yaitu para fuqaha.
Nah, untuk mendapatkan legalitas hukum dari semua problem kehidupan ini, ya, yang menyangkut kemaslahatan dunia itu harus sudah mendapatkan yaitu legitimasinya dari para fuqaha. Sudah dapat rekomendasi lah, ya, secara hukum. Wahum adapun fuqaha itu ulama dunya, yaitu ulama dunia. Jadi ternyata kajian fikih itu, ya, kalau disimpulkan, kajian fikih itu adalah kajian yang sangat erat hubungannya dengan kemaslahatan dunia. Dan yang bertanggung jawab untuk menjelaskan tentang kemaslahatan dunia ini itu adalah para fuqaha. Sehingga para fuqaha itu disebut sebagai ulama dunya. Itu yang pertama terkait dengan pembagian furu'. Wasani adapun yang kedua itu sesuatu ya ta'allaku yang berkaitan apa bimal sholihil akhirati dengan kemaslahatan akhirat. Furu' yang kedua, cabang yang kedua adalah cabang hukum yang ada kaitannya dengan kemaslahatan akhirat. Wa adapun ma ya ta'allaku bimal sholihil akhirah itu ilmu ahwalil qalbi, yaitu mengetahui ilmu tentang kondisi-kondisi hati. Wa akhlaqihi dan akhlak-akhlaknya hati al-mahmudati yang terpuji, wal mazmumati dan yang tercela. Wa ma dan adapun apa, adapun sesuatu yang adapun apa yang termasuk dalam kategori akhlak yang terpuji itu, yaitu mardiyun yang mendapatkan ridho, mardiyun yang telah diridhoi indallahi ta'ala, di sisi Allah ta'ala. Wa ma huwa dan apa huwa adapun ma, jadi ma disebut huwanya ma itu adalah apa kemudian yang disebut dengan akhlak yang tercela, itu makruhun sesuatu yang dibenci. Nah, wa huwa adapun ma yata'allaku atau ma yata'allaku bima sholihil akhirah itu alladzi yang yahwihi telah terakomodir, telah mengakomodir hu akan alladzi atau yang terkait dengan masolihul akhirah itu yang telah mengakomodir apa syatrul akhiri, bagian akhir. Artinya bahwa kajian yang terkait dengan kemaslahatan akhirat yang menjelaskan tentang ahwalul qulub, yaitu kondisi spiritual, akhlak hati yang terpuji dan yang tercela itu semuanya nanti akan dimuat di dalam kitab bagian kedua min hadzal kitab, dari kitab ini. Ini menghendaki aku, katanya Ghazali, jumlata kitab bi ihya'i ulumuddin, seluruh daripada kitab yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wa minhu dan dari situ, ya, wa minhu dan itu dari ilmu yang terkait dengan kemaslahatan akhirat itu al ilmu, yaitu ilmu yang terkait dengan masalah itu adalah ilmu ahwalul qalbi, ya. Wa minhu dan itu dari ilmu ahwalul qalbi al ilmu adapun ilmu. Ini namanya sekali lagi bahwa ini adalah yang disebut dengan khobar muqaddam mubtada muakhkhar. Wa minhu adalah min harfu jarin al ha'u majrurun bi min. Wa huwa muta'allaqun, ta'allaqnya kepada apa? Kepada al ilmu. Jadi wa minhu dan dari itu, dan itu dari itu apa maksudnya? Ahwalul qalbi ini namanya muta'allaq. Al ilmu adapun ilmu bima sesuatu ya tarasyahu yang meresap minal qalbi yang bersumber dari hati alal jawarihi kemudian menyebar ke badan-badan bi ibadatiha di dalam ibadahnya badan wa adatiha dan menjadi kebiasaannya jawarih.
Lah ini juga ilmu keresapan ini, jadi ilmu yang terkait dengan, kalau Jawanya itu ya tarasyah itu bocor atau nerembes. Jadi ilmu yang terembesannya itu dari hati. Ilmu yang bersumber dari hati ya. Yang kemudian mempengaruhi daripada anggota tubuh di dalam ibadah dan kebiasaannya. Wawa dan adapun mayat arosyak atau ilmu yang nerembes dari hati ke jawarih, yahwihi telah mengakomodirhu akan Allah di apa asyatrul awalu, bagian yang awal min hadzal kitab, dari kitab ini. Ternyata terkait dengan ilmu resapannya hati ini, ya, hati yang meresap nanti mempengaruhi kepada jawarih anggota badan ini, anggota tubuh itu sudah nanti dijelaskan di dalam bagian yang pertama dari kitab ini. Wa dzarbu salisu, ini bagian ketiga daripada ilmu syariah yang terpuji. Itu al-muqaddimatu, yaitu muqaddimah namanya. Muqaddimah itu kalau di dalam sebuah karya ilmiah itu, bahwa muqaddimah itu merupakan muqaddimah itu satu ungkapan kata yang ada di barisan depan. Dan muqaddimah itu biasanya di dalam muqaddimah itu tercakup di sana itu biasanya apa? Cakupan-cakupan dari sebuah kitab yang akan dibahas. Itu kalau dalam istilah Balaghah itu istilah. Jadi ada sebuah karya itu bisa ditemukan. Jadi kalau Anda ingin mengetahui sebuah karya itu, ya, dari isi, dari konten dari sebuah kitab itu sungguhnya cukup di muqaddimah itu. Ada itu istilah Balaghah itu ya. Jadi orang hanya cukup dengan di sana itu pokok pikirannya itu. Itu kalau muqaddimah dimaksudkan dengan dalam sebuah karya kitab. Tapi yang dimaksudkan muqaddimah sebagai syariah, satu sumber syariah yang terpuji itu adalah apa yang dimaksudkan waya adapun muqaddimat allati tajri minhu majral alati. Waya adapun muqaddimat allati yang adapun iya itu tajri itu termasuk atau tajri berjalan minhu dari al-dorbu salis itu majral alati, yaitu pada tempatnya alat-alat. Jadi sederhananya kayak kata itu bahwa muqaddimah itu di situ nanti akan membahas tentang alat-alat. Alat-alat apa yang dimaksud itu? Alat-alat untuk memahami terhadap teks-teks dalil yang ada di dalam Al-Quran dan yang ada di dalam hadis. Ya. Ka ilmi lughati seperti ilmu bahasa, wan nahwi dan ilmu nahwu. Nah, ini yang dimaksudkan ya. Jadi muqaddimah itu adalah tajrimin humajrul alah, yaitu ilmu yang mengkaji tentang alat, sarana ya, alat ya, alat yang mengantarkan untuk bisa memahami terhadap Al-Quran dan kepada hadis yang merupakan sumber dalil hukum, sumber daripada kehidupan ini. Jadi ini perlu itu ya. Nah, itu termasuk sumber, itu termasuk ilmu syariah yang terdasar, ilmu syariah yang terpuji. Ka ilmi lughati seperti ilmu bahasa, wan nahwi dan nahwu. Fa innahuma, karena sesungguhnya keduanya, ilmu bahasa dan ilmu nahwu itu alatun, menjadi sebuah alat li ilmi kitabillahi ta'ala, untuk mengenal, untuk mengetahui isi apa yang ada di dalam Al-Quran wa sunnati nabiyyi, dan apa yang ada di dalam yaitu hadisnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang dimaksud dengan muqaddimah. Jadi nggak bisa orang kalau ingin mendalami Al-Quran, hadis ya
dawuh-dawuhnya para ulama, ijma'ul ulama, itu harus ya setidaknya minim itu harus menguasai ini ilmu alat nahwu, sorof, balaghah, badi itu minimal punya itu. Karena apa? Karena di dalam karena sumber-sumber hukum kita itu menggunakan bahasa Arab, maka kita butuh itu. Karena itu menjadi alat, ilmu bahasa dan ilmu nahwu itu menjadi alat untuk apa? Mengetahui isi daripada kitabullah dan sunnah Rasul atau hadis. Maka itu walaisat sekalipun tiada apa al-lughatu yang namanya ilmu lugha, ilmu bahasa, wan nahwu dan nahwu sekalipun itu bukan, walaisat sekalipun bukan. Ya, apa al-lughatu ilmu bahasa, wan nahwu dan ilmu nahwu bukan apa? Bukan minal ulumi syar'iyyati, termasuk daripada ilmu-ilmu yang bersifat syariah. Sekalipun bahasa Arab, ya sebab bahasa dan nahwu, sorof itu bukan bagian daripada apa namanya dalil syariah. Fi anfusima dari dirinya keduanya, yaitu pada keduanya itu, yaitu bahasa dan nahwu. Ya. Jadi tetap itu sekalipun itu bukan apa namanya, sekalipun bahwa keduanya itu ilmu syariah itu bukan termasuk ilmu syariah, bukan termasuk ilmu syariah. Fi anfusima pada diri kedua, yaitu ilmu ini bahasa dan nahwu. Walakin akan tetapi yalzam wajib apa al-khawdu memperdalam fihima kepada ilmu lugha dan nahwu, ilmu bahasa dan nahwu. Kenapa? Yaitu bisa babi syar'i sebagai perantara, sebab karena kebutuhannya untuk memperdalam, untuk mengungkap, ya, biar bisa memahami terhadap teks-teks dalil, ya, teks-teks dalil dari sebuah syariat. Karena kepentingannya adalah kepentingan syariat. Kalau begitu bagaimana? Ya tentu akan menjadi wajib. Ya, malayatimu wajib bahwa bihi bahwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna bihi dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu akan menjadi wajib demi menyempurnakan yang wajib. Ini konteks yang lain ya, maksudnya mempelajari ilmu nahwu memang bisa, yaitu hukumnya fardhu kifayah. Yang penting ada di dalam sebuah daerah, kota, negara itu ada yang bisa. Tetapi orang kalau ingin memahami betul, kalau sudah masuk ke dunia spiritual, dunia kajian keilmuan, kalau menjadi seorang ulama maka wajib untuk mengetahui, memahami terhadap yaitu apa? Dua alat ini, yaitu bahasa dan nahwu. Karena dengan bahasa dan nahwu itu maka akan bisa menguat ya, apa yang ada di dalam dalil syar'i. Jadi sebabnya itu karena syariat. Karena jaat telah datang apa ini argumentasinya. Karena jaat telah datang apa hadis syariatu, syariat ini. Karena syariat yang datang kepada kita itu bilughatil arabiyyati, dengan menggunakan bahasa Arab. Bagaimana mungkin kita akan bisa memahami bahasa Arab kalau kita tidak mau belajar menguasai bahasa Arab? Bagaimana kita akan bisa memahami terhadap teks-teks dalil yang berupa Al-Quran dan hadis kalau kita tidak mengerti bahasa Arab, tidak mengerti nahwu? Agak sulit juga. Ya bisa, Anda kan tidak mengerti nahwu bisa, karena sudah banyak terjemahan, sudah banyak harokat-harokat. Wa kullu syariatin, dan adapun seluruh atau semua syariat, semua syariat itu semua undang-undang yang dibuat syari', yang dibuat oleh Allah itu seluruhnya la tadharu, tidak datang atau tidak muncul apa syariah illa bilughatin, kecuali dengan menggunakan bahasa. Ada balagh, ada lugha, ada bahasa. Kalau ada bahasa berarti ada teks.
ada tulisan, ya. Sehingga fayasiru, maka jadi apa ta'allumu tilkal lughati, yaitu belajar ilmu itu alatan, sebagai alat, sebagai pisau, sebagai alat untuk bisa apa? Untuk bisa membuka, ya, untuk bisa menguak, ya, daripada apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Sehingga ini menjadi wajib akhirnya, ya. Awalnya memang fardu kifayah, ya, terus akhirnya berubah menjadi fardu ain. Wa minal alati, dan termasuk, nah ini, wa minal alati, dan termasuk itu bagian-bagian daripada alat selain ilmu bahasa dan ilmu nahwu, ada alat-alat lain, ada perangkat-perangkat yang menjadi apa itu, yang menjadi muqaddimah, bagian daripada muqaddimah, yang menjadi perangkatnya untuk mengetahui dan mengenal dan memperdalam daripada dalil-dalil syariah. Perangkatnya ilmu kitabatul khatti. Adapun ini sekali lagi ini menjadi khobar mubtada muakhar. Itu adapun apa? Ilmu nulis, ya, ilmu tulis. Jadi kalau diartikan ilmu kitabatil khatti, ilmu nulis tulisan. Ilmu nulis tulisan. Ada ilmunya nulis untuk tulisan itu. Begitu. Jadi ini juga sebagai alat perangkat-perangkat yang menjadi bagian tidak terpisahkan, ya. Ya, kecuali illah, kecuali anna zalika, sesungguhnya tulisan itu laisa, tidak ada apa tulisan dzaruriyan, menjadi sebuah kebutuhan primer. Illa, kecuali bahwa sesungguhnya tulisan itu tidaklah menjadi kebutuhan primer. Ya. Alat ini penting sekalipun tidak dihukumi gitu loh, menjadi kebutuhan primer. Paham kan? Kebutuhan primer itu kebutuhan yang tidak harus dimiliki, sekalipun itu tidak seperti itu. Jadi, apa argumentasi? Karena ada siapa Rasulullah SAW itu ummiyan. Karena ini dasarnya iktidak kepada Rasul. Rasul itu adalah manusia atau seorang hamba yang ummi. Tapi umminya Rasulullah itu kan ummi dalam rangka untuk apa ya? Untuk melepaskan dari tuduhan nanti oleh orang-orang kafir, orang munafik yang tidak percaya terhadap mukjizat Allah. Takut ini dituduhkan kepada Nabi bahwa Al-Quran itu adalah karangan Nabi, sehingga jauh-jauh oleh Allah disetting seperti itu. Tapi yang namanya ini bisa dibuat argumentasi, ya, bahwa sekalipun yang namanya belajar mengetahui ilmu tulis itu tidaklah terlalu penting, karena Rasulullah itu seorang ummi. Walau tusuwiro, kalau memang dideskripsikan, ya, kalau memang dideskripsikan apa istiqlalul hifdi, kemampuan tentang menghafal, kemampuan menghafal, bijami'i ma yusma'u, terhadap seluruh apa-apa yusma'u yang didengar, lastagna, maka tidak butuh anil kitabati, dari belajar ilmu tulis. Ini kalau dideskripsikan ini, ya, jadi diilustrasikan. Jadi kalau memang tidak penting, ya, kalau memang nulis itu tidak penting, itu ketika, begitu loh, ketika ada kemampuan orang menghafal terhadap apa-apa yang didengar. Begitu dengar ini langsung, ya, ada teman yang ngajari kitab Alfiyah, langsung semuanya bisa dihafal dan bisa dipaham. Kalau memang deskripsinya seperti itu, gambarannya seperti itu, maka nggak perlu orang untuk belajar
nulis nggak perlu. Lah, belajar nulis itu karena manusia itu sebagai hamba yang lupa. Tidak semua yang kita dengar itu akan ingat terus. Andai kan dideskripsikan, digambarkan bahwa sosok hamba manusia itu, andai kan digambarkan bahwa manusia itu terhadap apa-apa yang didengar itu bisa terakomodir, bisa dihafal secara keseluruhan, maka nggak perlu lagi belajar nulis. Nggak perlu belajar nulis. Walakinnahu, nah ini diistidroki lagi. Walakinnahu, akan tetapi, ya, akan tetapi apa? Akan tetapi istiqlalul hifdi, tetap memperhatikan, ya Pak. Walakinnahu, tetapi seseorang itu soro dadi bihukmil ajzi, karena manusia itu punya hukum lemah fil ghalibi, pada dasarnya dzarurian secara mesti, karena manusia itu hukumnya pada kaprahnya itu lemah, maka secara pasti, ya, walakinnahu, akan tetapi istiqlalul hifdi itu soro jadi, siapa orang bihukmil ajzi, dihukumi lemah fil ghalibi, pada umumnya dzururiyatan, karena atau karena dzaruri, ya, sehingga dzaruriyanya seperti itu, ya, dzaruriyanya, jadi kebutuhan primernya itu akhirnya muncul menjadi kebutuhan orang itu untuk belajar menulis, mengetahui nulis, karena bihukmil ajzi, karena manusia itu dihukumi lemah, karena hukum lemah itu berlaku pada manusia. Walakinna usara bihukmil jazi fil ghalibi dzaruriyan, maka menjadi dzaruriyan ketika manusia itu, karena manusia itu menjadi lemah pada umumnya, maka kemudian belajar menulis itu menjadi sebuah kebutuhan dzaruriyah. Sudah. Al-dzarbur rabi'u, adapun bagian yang keempat. Bagian yang keempat daripada pembagian ini loh, pembagian pembagian ilmu syariah. Ilmu syariah yang terpuji. Ya. Ilmu syariah yang terpuji itu usul, furu', muqaddimah dan mutamimah. Lah sekarang bagian yang keempat. Bagian yang keempat itu adalah bagian yang terakhir. Al-dzarbur rabi'u, adapun bagian yang keempat. Al-mutamimatu, sebagai pelengkap. Menyempurnakan, bukan pelengkap. Kalau pelengkap itu berarti justru ini mutamimat yang akan menjadikan sempurna, yang menyempurnakan. Wa dzalika, adapun al-dzarbur rabi' fi ilmil Qur'ani, ada di dalam ilmu Quran. Fa innahu, maka sesungguhnya ilmu Quran, mengetahui Quran itu yang qasimu, terbagi ilmu Quran ilama, kepada sesuatu ya ta'allaqu yang berhubungan bil lafzi, dengan lafaz. Ini namanya mutamimat. Jadi menguasai juga didukung dengan ilmu Quran. Dalam kajian ilmu Quran ini dibagi menjadi berapa ini? Ya, dibagi juga. Yang pertama dibagi kepada ma yata'allaqu, sesuatu yang berkaitan dengan lafaz. Kayak apa? Kata al-lumil qiraati. Ini berkaitan dengan lafaz, ya, seperti belajar yaitu ilmunya qiraat. Bacaan-bacaan qiraat sab'ah apa itu, ya. Wa makharijul hurufi, dan yang terkait atau belajar tentang makharijul huruf. Itu satu pertama ketika bicara tentang ilmu Quran. Wa ilama, ini yang kedua. Ilmu Quran itu sebagai mutamimah adalah
Wa ilama dan kepada sesuatu ya ta'allaku yang berkaitan, yang berhubungan bil makna dengan makna. Katafsiri seperti ilmu tafsir. Fa inna i'timadahu maka sesungguhnya bersandar menyandarkan hu kepada makna. Aidon juga alan nakli didasarkan atas nukilan daripada riwayat. Ya. Jadi pertama kajian tentang ilmu Quran itu yang terkait pada bagian yang keempat itu bahwa ilmu Quran dibagi dua, yang terkait dengan lafaz seperti qiraah, makharijul huruf, dan yang terkait dengan makna. Karena menyandarkan makna, aidon itu juga alam nakli juga harus ada ilmunya. Ya, menyandarkan makna Al-Quran itu loh, itu nggak bisa makna sendiri, harus juga berdasarkan alam nakli. Fa inna i'timadahu maka sesungguhnya kaitannya dengan makna, gitu enaknya. Fa inna i'timadahu maka sesungguhnya menyandarkan yang terkait dengan makna aidon juga ala nakli, yaitu atas atau berdasarkan nukilan atau menukil dari dawuhnya perawi-perawi. Jadi kalau tidak bisa terus kemudian ditafsirkan sendiri. Jadi ini juga ada ilmunya. Jadi yang terkait dengan tafsir itu juga. Jadi tidak hanya di tafsirnya, ya, yang terkait dengan makna tafsir, tetapi juga menyandarkan juga kepada rawi-rawinya. Idzil lughah, karena al-lughatu adapun bahasa bimujarradiyah, ya maknanya mujarradiyah ay wahdaha, karena bahasa saja la tastaqilu bihi maka tidak akan bisa berdiri, ya tidak akan bisa tidak bisa berdiri bi dengan hanya bahas bi dengan ma wa ilama dan kepada sesuatu. Nah ini juga kelanjutannya, wa ilama dan kepada sesuatu ya ta'alaku yang berkaitan bi ahkami dengan hukum-hukum hukum-hukum qiraah, hukum-hukum Quran. Hukum biahkami dengan hukum-hukum Quran. Kama rifatin nasihi seperti mengetahui bagaimana kalau hukumnya ada ayat nasih, wal mansuhi dan mansuh, wal ami dan am, wal khosi dan khos, wal nasi dan nas, wal doir dan doir. Ini kajiannya di usul fiqh ini yang dikaitkan. Jadi ayat-ayat yang dikaitkan dengan hukum-hukum, ayat hukum itu, ya kalau ada kalimat satu misal kutiba diwajibkan, itu maknanya bagaimana? Kutiba itu kan artinya ditulis, kok bisa dianjin kutiba itu diwajibkan? Ketika ada amar itu bagaimana? Ketika ada kalimat nahi itu bagaimana? Nanti hasil hukumnya itu bagaimana? Jadi itu sangat menentukan, ya. Itu termasuk pembahasan di dalam ilmu Quran yang terkait dengan hukum-hukum. Jadi harus mengetahui ilmu nasikh dan mansuh, am dan khos, wan nas wad dhahiri, itu semua bisa dikaji lebih lanjut, ada di dalam kitab usul fiqh. Wa kaifiyati istimalil ba'di, dan bagaimana cara mempergunakan sebagian minhu dari sebagian duna ba'din ma'al ba'di dengan sebagian yang lain. Ini lebih kepada metodologinya, itu yang disebut dengan cara beristimbat atau manhaj. Jadi manhaj li istinbatil ahkam, namanya metode untuk menggali hukum bagaimana, itu ada di sana. Nanti ya itu masuk. Wa adapun istimal, jadi mempergunakan cara menggali hukum itu al ilmu adalah ilmu alladzi yang sama dinamakan
ilmu yang menggali hukum itu usul al-fiqh, namanya usul fiqh. Wa yatanawalu, dan akan memperoleh dengan menggunakan usul fiqh itu as-sunnata, akan sunat. Bisa dipergunakan untuk menggali yang ada di dalam hadis usul fiqh itu juga. Amal mutammimatu, adapun penyempurna fil asari, di dalam asarnya sahabat, wal akhbari, dan tentang akhbar, riwayat-riwayat sahabat. Wal ilmu, maka adapun ilmu mengetahui birijali, akan tokoh-tokoh, wa asmaihim, dan nama-nama tokoh sahabat, wa ansabihim, dan keturunannya, wa asma'is sahabati, dan nama-nama para sahabat, wa sifatihim, dan sifat. Wal ilmu, dan adapun juga mengetahui ilmu mutamimat di dalam yang ada kaitannya di dalam asarnya sahabat itu juga mengetahui bil adalati, akan keadilan firwati, pada perawi-perawi hadis. Wal ilmu, dan mengetahui bi ahwalihim, akan perilaku spiritual mereka. Ini dikaji. Liyumayyiza, agar supaya berbeda apa ad-dhaifu, riwayat dhaif, anil qawi, dari yang kuat. Itu kepentingannya. Wal ilmu, dan adapun juga belajar ilmu, wal ilmu, dan mengetahui bi akmarihim, akan bi akmarihim, tentang kelahirannya ya, dan kewafatannya. Bicara mengetahui, harus tahu kapan wafatnya, kapan meninggalnya. Itu biar mengetahui perawi ini betul-betul nyambung keriwayatan hadisnya. Jangan-jangan lahirnya barusan saja terus kemudian mengaku sebagai perawi hadis. Itu kan contoh. Jadi harus diketahui itu wal ilmu, dan mengetahui bi amarihim, umur mereka. Liyumayyiza, agar supaya bisa membedakan apa al mursalu, hadis mursal anil masnati, dari masnadnya. Wa kadzalika, dan seperti itu juga ma sesuatu ya, mengetahui tentang asarnya sahabat itu mah sesuatu ya ta'alaku, yang terkait apa mabi dengan ilmu hadis. Jadi nanti ada kaitannya dengan ilmu hadis. Wahdi, maka itu semua itu ya adapun hadis itu al-ulumu, ilmu asyariyatu, yang bersifat syariah, wa kulluha, dan seluruhnya ilmu syariah itu mahmudatun, terpuji. Bal kulluha, bahkan kulluha, seluruh daripada al-madkur yang telah disebutkan tadi itu min furudil kifayati, masuk ke dalam fardu kifayah. Kan hebat kan? Wa in qulta, maka jika berkomentar siapa engkau, fa in qulta, maka jika bertanya siapa engkau, atau bisa berkata siapa engkau, lima al-hakta, kenapa al-hakta, mempersamakan siapa engkau, kenapa engkau serupakan gitu. Al-fiqha, ilmu fikih bi ilmi dunia, dengan ilmu dunia. Tadi kan disebutkan di atas ya. Kalau Anda memperhatikan kajian saya ini, Anda akan mengerti bahwa ilmu fikih itu termasuk ada di dalam lingkup kemaslahatan akhirat, kemaslahatan dunia. Dan yang bertanggung jawab itu adalah fuqaha. Dan fuqaha itu disebut ulama dunya. Loh, kalau fa in qulta, maka jika kamu berkata lima al-hakta, kenapa al-hakta kamu mulhak, mempersamakan al-fiqha, fikih itu bi ilmi dunia, dengan ilmu dunia, ilmu dunia. Wa al-hakta, dan kemudian Anda mempersamakan al-fuqaha, para ahli fikihnya itu dengan sebutan bi ulama dunia, dengan ulama dunia. Itu gimana itu kok bisa sampean bisa kata gitu? Padahal tahu kan ulama-ulama fikih, begitu dia hebat, dia sangat kuat dalam masalah agama. Tapi kok justru kenapa Anda sebut, kamu samakan bahwa fuqaha itu sama dengan ulama dunia, dengan fikih itu sama dengan ilmu dunia. Ini sebuah dialektika ya. Maka kemudian kalau Anda ingin melanjutkan mengetahui ini, fa'lam, ketahuilah Anallah, sesungguhnya Allah Ta'ala Azza wa Jalla itu akhraja Adam, mengeluarkan
artinya menciptakan lainnya. Adam minat turabi, yang berasal dari turab. Jadi Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dari debu. Ya. Wa akhraja, sementara Allah juga menciptakan, mengeluarkan zuriyatahu, keturunannya Nabi Adam itu min sulalatin, dari saripati, min tinin, dari saripati, daripada debu, daripada saripati tanah. Dari saripati tanah itu apa artinya? Dari saripati tanah itu ya kan yang kita makan itu kan menghasilkan sperma. Sepertanda yang kita makan itu adalah makanan-makanan yang berprotein, yang bergizi itu, dan mereka tumbuhnya ada di tanah. Jadi diistilahkan seperti itu. Wa min ma'in dafiqin, dan dari air yang memuncak. Yang dimaksudkan air mani. Fa akhrajahu, maka kemudian mengeluarkan hum kepada mereka Allah. Fa akhrajahu, maka kemudian menjadikan siapa Allah hum kepada mereka minal aslabi, mengeluarkan maksudnya, mengirim siapa Allah hum kepada zuriyah minal aslabi, dari tulang rusuk, ilal arhami, menuju ke yaitu rahim-rahim itu. Wa minha, dan dari rahim itu ilal dunya, sampai kemudian menuju dunia, dari dunia summa ilal kubri, menuju ke kubur, dari kubur summa ilal arodi, menuju ke apa namanya, ke pelatarannya surga, di depan Allah, menghadap Allah. Summa ilal jannati, dari ketika menghadap kepada Allah menuju ke surga, au ilan nari, atau ke neraka. Wahada, maka adapun ini argumentasinya. Kenapa ulama fikih disebut ulama dunia? Kenapa ahli fikih itu disebut ulama dunia, dan kenapa ilmu fikih itu disebut ilmu dunia? Wahada, maka adapun dunia, ya, mabda'uhum, yaitu inilah mabda'un, menjadi awalnya dunia. Wahada, dan adapun ini dunia, itu mabda'uhum, menjadi awalnya kehidupan manusia. Wahada, dan ini kubur, itu wayatuhum, menjadi wayanya, tujuannya manusia. Artinya kubur ya akhirat. Terus wahada, dan adapun surga dan neraka, itu manaziluhum, menjadi tempat terakhir, tempat tinggal mereka. Mereka yang itu adalah dunia. Wa khalaqa, dan kemudian Allah dari situ menciptakan ad-dunya, dunia, zadan, sebagai bekal lil ma'adi, untuk kembali. Ya, apa tujuannya Allah kemudian menjadikan dunia? Agar kemudian kembali, liyatanawala, agar supaya memperoleh minha, dari dunia ini, memperoleh sesuatu yasluhu, yang layak, cocok, litazawudi, untuk dijadikan sa'u. Jadi orang ini semua akan kembali ke akhirat sebagai tempat asalnya. Diberikan ke dunia ini agar supaya di dalam kehidupan ini bisa memperoleh apa? Untuk kembali, biar memperoleh kebaikan, bisa mendapatkan sangu, ya, untuk dibuat bekal pulang nanti ke akhirat. Ya, tentu yang dimaksudkan ini sangunya adalah amal-amal soleh. Walau tanawaluha, dan andaikan mereka memperoleh zuriyah, maksudnya akan dunia, bila adli, secara adil. Kalau mereka keturunan Nabi Adam ini, makhluk ini, mereka memperoleh dunia ini bila adli, dengan cara adil, memperolehnya dengan cara halal, dengan cara yang benar, langkotoat, maka pasti akan terputus apa al-khusumatu, percekcokan. Wa ta'attolal fuqaha, maka para ahli fikih itu menjadi nganggur. Wa ta'attola, dan akhirnya nganggur siapa al-fuqaha, fakih, orang fakih. Coba mencari dunia itu kan urusan dunia kan, mencari dunia kan, dengan cara ketika ada
hidup di dunia ini cara mencarinya itu dengan baik, maka tidak akan memunculkan persoalan, problematika, tidak ada pertengkaran. Tidak ada orang mencari keadilan, tidak ada orang yang perlu diadili gara-gara urusan dunia. Ya, itu kan ilustrasinya seperti itu. Kenapa? Ilmu fikih disebut ilmu dunia, sedangkan fuqahanya disebut ulama dunia. Salah satu argumentasinya. Lawalakinnahum, akan tetapi mereka dzurriyah. Sayangnya dzurriyah itu tanawaluha, mereka memperoleh siapa dzurriyah hak akan dunia sebagai bekal untuk ke akhirat ini bisyahwati dengan cara syahwat, dengan nafsunya. Lalu kalau sudah dengan nafsunya fatawalladat, maka akan melahirkan minha, dari sebab syahwat tadi apa, al-khusumatu, benturan-benturan, persoalan-persoalan, pertengkaran-pertengkaran itu pasti gara-gara ini, gara-gara nafsu, berebut akhirnya. Fasamat, maka akhirnya menyentuhlah apa, al-khusumah al-hajata, akan butuh. Ya. Akhirnya butuh, problem ini, percecokan ini gara-gara syahwat itu butuh ila sultanin, yaitu kepada penguasa. Apa tujuannya sultan itu? Kita butuh penguasa, ya susuhum, untuk mengatur siapa sultan hum kepada dzurriyah. Maka akhirnya dibutuhkanlah ada presiden, ada khalifah, ada pemimpin. Di situ karena biar munadzamah akan menjadi baik kehidupan ini. Maka dibutuhkanlah yang namanya sultan. Sultan itulah yang nanti biar ngatur yang namanya pemerintahan. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Ulil amri itulah orang yang punya perintah. Itu yang akan mengatur kehidupan ini. Maka dibutuhkanlah untuk menyelesaikan problem manusia gara-gara syahwat itu, maka kita butuh yang namanya sultan. Tapi sultan tidak cukup bisa ngatasi itu semua. Akhirnya bawah saja dan butuh siapa sultan ila qanunin, butuh sebuah legitimasi hukum, undang-undang, butuh dikawal oleh undang-undang. Maka dibuatlah undang-undang yang dibuat oleh DPR atau kemudian dijalankan oleh presiden itu, oleh pemimpin. Dari hukum itu ya susuhum, yang akan menuntun apa sultan hum kepada dzurriyah dengan konon. Akhirnya dengan konon itu juga sekaligus menjadi pegangan bagi sultan untuk mengatur di dalam kehidupan bernegara, berbangsa, bermasyarakat ini. Butuh seperti itu loh. Ini rentetan argumentasinya. Ada pertanyaan, kenapa ilmu fikih disebut ilmu dunia dan fuqaha ahli fikih itu disebut ulama dunia? Ini rentetannya. La fal faqihu, maka adapun orang ahli fikih, huwa adapun faqih itu al alimu, orang yang alim, orang yang sangat pintar bikonuni siyasati, untuk membuat undang-undang politik. Sedangkan ya tadi kan ya ketika terjadi percekcokan, akhirnya butuh ada seorang yang menjadi wasit. Ada seorang yang menjadi wasit. Siapa itu sultan? Sultan nggak bisa buat apa-apa kalau tidak dikawal ya dengan undang-undang. Nah, sementara yang membuat undang-undang itu tidak ada lain adalah yang namanya orang alim. Wal faqihu, maka adapun orang fikih, wa adapun faqih itu al alim, orang yang sangat alim, mengerti bil qanuni siyasati, dengan undang-undang perpolitikan. Wa tariqit tawassuti, dan orang yang sangat paham bagaimana metode sebagai seorang wasit bainal khalqi, antara makhluk idza tanaza'u, apabila terjadi tanazu, terjadi percekcokan ya di antara dzurriyah itu bihukmi syahwati, gara-gara atau sebab, yaitu apa? Sebab yaitu jalannya karena syahwat itu, menghukumi dengan syahwat itu, menghukumi karena syahwat itu.
No power. Maka ada siapa al-faqihu, seorang yang ahli fikih itu menjadi muallimas sultani. Saya baca muallimah karena menjadi isimnya kana. Karena itu orang fakih menjadi apa? Menjadi gurunya raja, dari gurunya penguasa. Wa mirsyidahu, dan sebagai petunjuk, ya. Fakih itu akhirnya menjadi petunjuk kepada sultan ila tariqi siyasatil khalqi, untuk menuju kepada atau menuju ke jalannya politiknya masyarakat, menunjukkan ke jalannya apa? Mengatur masyarakat ini. Siapa yang beritahu? Gurunya siapa? Ulama fikih. Wa dhabtihim, dan menjaga mereka, ya. Jadi yang mengantarkan ke jalannya, ya, yang mengantarkan kepada sultan ila tariqi siyasatil khalqi wa dhabtihim, dan menjaga mereka lian tadhima, agar supaya rapi, istiqomatihim, dengan cara istiqomahnya mereka, apa umuruhum, persoalan mereka fit dunya, terkait dengan dunia. Ya, terkait dengan dunia, biar yang namanya masyarakat itu bisa munadzamah, tertib, ya, menjadi bagus, maka dibuatlah yaitu undang-undang. Dan undang-undang itu yang menjadi penasihatnya, yang memberikan petunjuk, tidak ada lain adalah orang-orang alim atau fakih, orang ahli fikih. Wala amri, demi umurku, innahu, sesungguhnya fakih itu muta'alliqun, selalu berkaitan, aidon juga bidini, dengan agama. Katanya Ghazali, aku bersumpah sekalipun fikih, ahli fikih itu adalah orang-orang ulama dunia, tapi dia tidak bisa dilepaskan dari agama. Walakin la binafsihi, walakin tapi tidak binafsihi, dengan dirinya, bal biwasitotid dunya, akan tetapi melalui wasitotid dunya, melalui perantara dunia. Demi umurku, bahwa sesungguhnya fikih itu ada kaitannya juga dengan agama. Walakin la binafsi, tapi tidak sendiri, tetapi melalui, yaitu dengan dunia. Fa inna dunya, maka sesungguhnya dunia tidak bisa juga dilepaskan, mazra'atul akhirati, sebagai ladangnya akhirat. Wala yatimu, dan tidak akan pernah sempurna apa dinu, agama, illa bidunya, kecuali dengan dunia. Orang nggak akan bisa, tidak sempurna dunia ini, apa agama ini, kecuali dengan dunia. Wal mulku, begitu juga sebuah kekuasaan. Wadinu, dan agama itu, au amani, adalah dua kembar, dua saudara kembar, ya. Fadinu, maka adapun din, wal mulku, ya, wal mulku itu artinya raja, bisa. Wadinu, dan agama atau kekuasaan raja itu dan agama itu, tahu amani, dua saudara kembar yang tidak bisa berpisah. Fadinu, maka adapun agama itu aslu, menjadi pondasi. Wasultanu, adapun penguasa itu harisun, yang menjaga. Wama la aslalahu famahdumun, wama, dan sesuatu la asla, yang tidak ada pondasinya, yang berupa agama, lau bagima famahdumun, pasti akan dihancurkan. Jadi kalau sebuah kekuasaan tanpa ada pondasi, tanpa agama, pasti akan hancur. Begitu juga wama, dan sesuatu la harisa, yang tidak ada yang menjaga. Kalau ada agama tapi tidak ada yang melindungi, lahu bagima fadhoiun, maka juga sia-sia. Maka itu wala yatimu, tidak akan sempurna apa al-mulku, sebuah keraton, kerajaan, wadhabtu, dan peraturan, illa bisultani, kecuali di situ harus ada penguasa. Nah, ini insyaallah, karena ini asar juga, ya, banyak masih kajian ini, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Wa akhiran, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.